Industri kreatif beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang pesat, baik di Indonesia maupun dunia. Industri kreatif memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk mendukung perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Berbicara tentang industri kreatif, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya industri fashion. Industri fashion hingga kini tetap menjadi daya tarik bagi konsumen untuk meningkatkan nilai pendapatan negara. Fenomena dari cepatnya perkembangan fashion merupakan cerminan dari suatu kreativitas, di mana kreativitas tersebut merupakan pilar dari pergerakan sektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Peran perempuan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga perempuannya harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk terlibat dalam dunia bisnis, karena perempuan memiliki potensi yang sangat besar dan kapasitas yang luar biasa. Sebagai womanpreneur, di sini saya akan berbagi cerita tentang bisnis fashion yang saya jalani. Semoga dengan video saya ini bisa berbagi inspirasi kepada perempuan lainnya untuk terus bersemangat berkreasi dan berinovasi sebagai upaya dan wujud nyata berkontribusi untuk kebangkitan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ayu, owner dari K2 Aisyah Fashion. Ketertarikan saya di dunia fashion itu dimulai dari saya sekolah dasar. Pada saat itu saya memiliki banyak boneka Barbie. Dan untuk mengoleksi bajunya itu saya kira menghabiskan banyak uang. Jadi saya berinisiatif untuk membuat baju itu dari kain-kain perca. Dan hobi itu berlangsung sampai sekarang. Untuk mendalami hobi saya di dunia fashion, saya mulai masuk ke berbagai lembaga kursus. Di situ saya diajarkan untuk mendesain pakaian, kemudian menjahit, membuat pola, menggunting, sampai jadilah satu pakaian yang indah. Awalnya LKP ini berupa kursus menjahit itu pada tahun 1996. Jadi di situ kita sudah mulai menerima murid kursus. Dan adapun setelah berkembang, setelah muridnya bertambah gitu kan, tepatnya 2010 itu kursus ini menjadi sebuah lembaga. Tepatnya di tanggal 24 Agustus 2010 itu lembaga ini terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Binjai gitu, dengan nama LKP Inun. Dalam mempelajari suatu hal, terkhusus di dunia fashion, saya itu tidak pernah merasa minder. Dan saya tidak pernah merasa canggung untuk berkomunikasi dengan yang lebih tua dari saya ataupun lebih muda dari saya. Karena dari mereka, saya banyak belajar tentang dunia fashion. Hal-hal yang tidak saya ketahui, mereka banyak memberi saya masukan. Dan itu membuat saya lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu karya. Misalnya saja di LKP. Di sana itu banyak yang lebih tua dari saya ataupun yang lebih muda dari saya. Saya tuh tidak pernah merasa canggung dan merasa malu untuk bertukar pikiran dengan mereka. Apa yang saya tidak bisa, saya bertanya, begitupun sebaliknya. Arti merdeka belajar menurut saya, saat kita dimana merasa kita itu tidak tertekan dengan apa yang kita jalani. Dan apa yang kita lakukan itu kita merasa enjoy, senang. Dan kita diberikan kesempatan serta kebebasan untuk mengasah kreativitas yang kita miliki. Untuk metodenya sendiri itu kita lebih cenderung ke praktek gitu daripada ke teori gitu. Jadi anak-anak itu diusahakan 2 bulan itu sudah mampu gitu, karena kita lebih banyak ke prakteknya daripada ke teori. Untuk pertanyaan terakhir gitu Bu, ada nggak cara cepat supaya anggota di LKP ini lebih mudah memahaminya gitu, lebih mudah memahami pembelajaran yang dikasih gitu? Kalau untuk metode yang cepat, biasa yang dilakukan di lembaga ini adalah kalau peserta didik ya atau siswanya itu belajar, dia langsung menerima tempahan gitu. Biasanya dia walaupun sebulan, walaupun 2 bulan, itu dia diupayakan bisa menjahit baju orang gitu ya. Walaupun itu keluarga atau tetangga gitu kan, itu dia menjahit baju orang. Jadi langsung
langsung setelah di